Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam seri webinar Entrepreneurship kerjasama Pusat Smart Apps Creator dan Sistem Digital Indonesia yang akan kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Haitan Rahman, sebagai founder dan senior consultant dan juga sebagai SAC Principal Indonesia. Emailnya adalah haitanrachman@inosico.id, website inosico.id, dan juga ada Inosi Learn Network, Learn Inosico.id, kemudian Inosi App Network, Apps Inosico.id. Bidang yang kami selalu dalami sampai sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bidang knowledge management, e-learning, multimedia solution, e-government, balance scorecard, information technology, kemudian juga sistem analisis and design, internet business, inkubator bisnis teknologi, serta pengembangan startup. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kami pun akan membuka webinar-webinar berkaitan bidang tersebut. Sasaran peserta webinar ini, Bapak Ibu sekalian, seri webinar entrepreneurship ini untuk diperuntukkan untuk sekolah, perguruan tinggi, inkubator bisnis, komunitas, guru, dosen, mahasiswa, dan siapa saja yang berkeinginan mengembangkan kerjasama Pusat SAC Sistem Digital untuk di daerah-daerah Indonesia bersama kami ya. Jadi ini adalah sasaran tujuan daripada webinar kami. Sebelumnya kami perlu menjelaskan perihal tentang seri webinar entrepreneurship. Seri webinar entrepreneurship adalah webinar untuk berbagi pengetahuan dan juga berbagi wawasan kewirausahaan. Jadi adalah kami berbagi pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan kewirausahaan. Juga menumbuhkan kerjasama dan komunitas entrepreneurship atau kewirausahaan dalam bidang multimedia, sistem digital atau non-digital yang didukung dengan platform digital. Juga menumbuhkan pusat mobile app multimedia Smart Apps Creator dan juga sistem digital di daerah-daerah di Indonesia sebagai jejaring pengembangan aplikasi, pengembangan multimedia, pengembangan manajemen konten, juga menyedia solusi dan juga bisnis multimedia serta sistem digital. Jadi adalah tujuan dari seri webinar ini adalah untuk menumbuhkan kewirausahaan di daerah-daerah dalam bidang multimedia dan juga sistem digital. Bapak Ibu sekalian, dalam isi webinar sekarang ini kami bagi dalam 3 bagian, yaitu revolusi media dan interaksi, kemudian berkaitan dengan Smart Apps Creator, dan kerjasama Pusat SAC dan Sistem Digital di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan webinar ini atau presentasi umum ini, Bapak Ibu sekalian bisa kita sama-sama untuk mengembangkan Pusat SAC dan Sistem Digital ini di Indonesia. Baik, kami akan menjelaskan berkaitan dengan revolusi media dan internet ya. Jadi ini perlu dipahami dengan baik karena ini salah satu kuncinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan data yang di bulan Januari tahun 2020, penduduk Indonesia itu adalah 272 juta. Tentunya tahun sekarang lebih banyak lagi ya. Nah, tetapi yang menarik adalah koneksi mobile phone-nya adalah hampir 124% dari populasinya. Jadi boleh jadi adalah
rata-rata memiliki 2 nomor ya. Nah, kemudian internet usernya ya, pengguna internetnya adalah sekitar 175 juta, yaitu 64% dari populasi. Jadi boleh dikatakan mungkin hampir merata ya di Indonesia ini. Ya. Kemudian yang aktif sosial media ya, yang aktif di sosial media 160 juta. Jadi bisa bayangkan hampir semuanya banyak yang aktif di sosmed ya. Jadi dibandingkan terhadap populasinya. Dan ini adalah antara tantangan dan juga peluang bagi kita semua. Coba kita perhatikan ya. Ini adalah perihal tentang yang aktif ya di sosmed ya, 160 juta ya. Kemudian dibanding terhadap populasinya 59% ya. Dan dia naik ya dengan tahun sebelumnya. Tentunya untuk tahun sekarang adalah lebih naik lagi. Tetapi yang menarik, akses terhadap sosmed itu semuanya hampir banyak diakses melalui handphone ya. Diakses melalui mobile. 99%. Jadi bisa dibayangkan bahwa akses internet, akses informasi atau akses sosmed dan sebagainya itu dominan sekali dengan handphone. Sehingga di sana perlu kita perhatikan karena hal ini adalah menjadi peluang dan juga tantangan bagi kita yang menerjuni bidang kewirausahaan. Bagaimana dengan revolusi media? Bapak Ibu sekalian, revolusi media benar-benar terjadi ya. Yaitu bidang video, bidang audio, ya, foto, teks dan sebagainya. Ini adalah jelas dipengaruhi karena ya, teknologi internet tadi ya. Jadi bisa dibayangkan ya, dengan adanya YouTube, orang mereka adalah di Papua gitu bisa ditonton oleh yang di Aceh ya dalam waktu yang sama. Jadi menggunakan jaringan internet. Jadi terjadi revolusi media sekarang ini. Dan para pebisnis pun benar-benar melakukan ya, mengembangkan peluang-peluang usaha dalam revolusi media ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke dunia misalnya YouTube aja ya, jutaan orang mengiklankan ya tentang produk-produknya melalui jaringan YouTube ya. Sehingga kita sendiri ya, selalu mendapatkan iklan gitu ya. Nah, belum lagi di audio. Di audio juga sama ya. Kemudian di foto. Jadi banyak sekali seperti Pixabay itu menyebarkan foto-foto yang ada di dunia ini ya. Dan bahkan ada yang dijual, di samping ada yang free, ada yang dijual. Begitu dengan teks ya. Jadi revolusi media ini benar-benar terjadi yang luar biasa setelah adanya internet ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami ya, layanan revolusi medianya dan internet. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, hampir semua kita ini berhubungan dengan layanan media yang ada di internet. Apakah YouTube, Vimeo, mungkin Canva, Pixabay, ya, kemudian kadang-kala kita menggunakan gambar yang ada di Prepik, ya, Spotify, Anchor dan sebagainya. Begitupun di Google Play Store. Di Google Play Store banyak sekali aplikasi-aplikasi berbasis multimedia. Karena ini terjadi revolusi itu ya. Jadi ini adalah kesempatan ya bagi kita untuk menumbuhkan. Karena tentunya Indonesia adalah sangat besar, ya, sangat luas dan juga sangat beragam untuk dikembangkan media dan sistem digitalnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan perkembangan aplikasi? Tentunya kita harus memahami ya, bahwa dengan adanya pertumbuhan komputer, pertumbuhan internet, ya, web, kemudian mobile, itu terjadi perubahan-perubahan besar ya. Dengan adanya komputer yang sangat pesat sekali dulu,
muncullah aplikasi-aplikasi berbasis desktop ya. Sehingga hampir semua organisasi, perusahaan, pemerintahan memanfaatkan komputer atau desktop itu. Kemudian laptop juga. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan internet dan juga browsernya, ya, teknologi webnya, maka muncullah aplikasi-aplikasi berbasis web. Jadi diakses lewat browser saja. Dan sekarang sangat besar ya. Nah, kemudian dengan adanya tumbuh teknologi mobile, ya, dengan adanya muncul Android dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di Android itu sendiri, maka timbul banyak sekali aplikasi-aplikasi ya yang bisa dijalankan di Android. Jadi Bapak Ibu sekalian, perubahan ini perlu dipahami dengan baik. Jadi peluang itu jelas ada bagi yang menejuni bidang digital. Peluang untuk melakukan entrepreneurship atau kewirausahaan jelas ada ya. Jadi ini peluang yang sangat besar sekali. Nah, kemudian muncullah istilah mobile apps multimedia interaktif ya. Nah, sebelumnya kami perlu jelaskan tentang multimedia interaktif. Nah, jadi sebelumnya kami jelaskan tentang revolusi media. Nah, kemudian akan muncullah multimedia interaktif yang juga luar biasa. Kenapa? Karena multimedia interaktif ini adalah aplikasi ya yang memungkinkan untuk memadukan ya, bermacam media ke dalam satu aplikasi. Jadi kita bisa membuat satu aplikasi yang interaktif di mana media-medianya masuk dalam satu aplikasi itu ya, mungkin videonya ya, kemudian audio, teks, foto, animasi, bahkan sekarang ini Bapak Ibu sekalian memungkinkan untuk diintegrasikan dengan layanan internet ya. Jadi kita membuat aplikasi multimedia interaktif, kita memanfaatkan misalkan Google Form, memanfaatkan Google Site ya, memanfaatkan YouTube, Vimeo dan seterusnya. Nah, jadi ini luar biasa sekali ya. Nah, kemudian dengan adanya pertumbuhan mobile yang begitu luar biasa ya di Android ataupun iOS, maka muncullah tema adalah mobile apps multimedia interaktif. Aplikasi multimedia yang interaktif ini berjalan di smartphone ya, Android atau iOS, sehingga jelas bisa diakses lebih mudah. Jadi ini adalah sebuah tren yang bakal terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang perlu kita pahami ya, terdapat 3 tipe mobile aplikasi multimedia interaktif ini. Jadi tipe aplikasi dari multimedia interaktif setelah ada mobile. Pertama adalah mobile full offline ya. Jadi betul-betul offline. Semua kontennya disimpan di dalam lokal ya. Artinya di dalam memori smartphone. Dan kita tidak perlu memikirkan tentang web server ya. Tidak pernah memikirkan itu. Jadi karena kontennya disimpan di lokal ya. Karena kontennya disimpan di lokal ya, semua medianya ini, maka secara otomatis tidak akan bolak-balik ke internet. Jadi hanya cukup satu kali download, install, kemudian bisa diakses aplikasi itu. Kemudian mobile full online. Jadi mobile full online inilah yang sekarang ini aplikasi-aplikasi yang hampir banyak ya. Semua kontennya disimpan di web server ya, di internet, dan tentunya kita harus memikirkan web server ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau perhatikan aplikasi mobile yang sekarang ini hampir semuanya adalah full online. Jadi selalu memerlukan web server ya, internet ya. Sehingga dia akan bolak-balik ya, masuk ke internetnya memerlukan kuota untuk bisa masuk ya. Apakah itu Facebook ya, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Kemudian ada yang hibrid ya. Nah, yang hibrid ini adalah kontennya sebagian disimpan di smartphone, di memori smartphone, tapi sebagiannya disimpan di web server ya.
Dan memang kita juga harus mempertimbangkan atau memikirkan perihal web servernya. Tetapi sekarang ini telah banyak ya layanan-layanan web, layanan internet yang memungkinkan untuk diintegrasikan ya dengan multimedia interaktif ya, yang kita buat itu. Nah, sehingga yang terjadi akses ke internetnya adalah ketika diperlukan saja. Nah, jadi ada 3 bentuk ya Bapak Ibu sekalian, 3 tipe aplikasi yang bisa dibuat dengan mobile full offline, mobile full online, dan mobile hybrid ya. Nah, sekarang kami perlu jelaskan tentang Smart Apps Creator karena perangkat ini akan punya peran ya, untuk membuat aplikasi multimedia berbasis mobile atau web bahkan desktop dengan tanpa programming. Nah, sebelumnya kami ingin jelaskan kalau sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, kalau mau membuat aplikasi mobile Android ya, mobile iOS, web, desktop, atau Linux, itu tentunya memerlukan keahlian programming. Jadi kita tidak bisa membuat aplikasi ya tanpa programming. Sehingga ada bahasa Java, PHP, ya, Visual Basic, ya, DLP, HTML, JavaScript, dan seterusnya. Ini orang-orang yang berkecimpung dalam programming ini, yaitu programmer yang akan membuat aplikasi dan mempunyai ya keahlian-keahlian atau kompetensi yang harus dimiliki kalau memang mau membuat sebuah aplikasi. Kemudian, bagaimana dengan Smart Apps Creator? Smart Apps Creator ini merupakan sebuah aplikasi yang multimedia creator, multimedia builder untuk membuat aplikasi multimedia interaktif ya. Apakah berbasis Android, iOS, web atau desktop ya, dengan mudah, cepat, dan tanpa programming. Di samping banyak fitur dan juga fungsi di dalam Smart Apps Creator. Jadi dengan Smart Apps Creator tentunya kita membuatnya akan sangat mudah, membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif. Sehingga Bapak Ibu sekalian, karena dia adalah tidak memerlukan programming ketika membuat aplikasi Android, ya, mobile iOS atau web, HTML5 atau desktop, ya, tentunya yang harus diperhatikan ketika kita membuat aplikasi dengan SAC, Smart Apps Creator, kita mesti fokus dengan konten ya. Jadi fokus terhadap konten, juga fokus terhadap skenario dan navigasi. Karena boleh jadi tadi seperti dijelaskan sebelumnya, memungkinkan sebagian kontennya terdapat di server ya. Misalnya YouTube, videonya disimpan di YouTube dan kita tarik ya, di embedded ke dalam aplikasi SAC. Jadi kita betul-betul tidak perlu ya punya kemampuan programming untuk membuat aplikasi multimedia interaktif dengan SAC. Sehingga ya siapa saja bisa membuat aplikasi akhirnya. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita telah banyak ya layanan-layanan web ya yang melimpah ya. Apakah YouTube, Google Map, Whiteboard Box, Google Form, Video Link to Me, Talk.io, belum lagi Microsoft ya, ada Microsoft 365 dan seterusnya. Bahkan Microsoft Form juga memiliki ya, belum lagi perusahaan vendor atau yang lainnya. Nah, layanan-layanan web ini dapat diintegrasikan dengan mobile apps multimedia interaktif dengan menggunakan SAC. Sehingga tentunya aplikasi yang dibuat akan semakin kaya ya. Nah, hanya dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan layanan web apa yang akan kita pakai ya. Karena layanan webnya begitu banyak. SAC sendiri untuk siapa ya? SAC untuk pendidikan ya, bisa dipelajari oleh kalangan siswa ya, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi atau training center. Nah, misalnya untuk siswa tentunya akan menaikkan kreativitas ya. Bagaimana siswa diarahkan untuk membuat satu aplikasi multimedia interaktif, misalnya tentang biologi, tentang ikan ya, dan seterusnya.
Begitupun mahasiswa mungkin membuat aplikasi tentang museum pendidikan, museum kebudayaan, atau museum geologi dan seterusnya. Guru juga dapat, ya. Siapapun ya, guru TK bisa membuat aplikasi menggunakan Smart Apps Creator ya. Misalnya membuat untuk aplikasi cerita tentang sarana transportasi ya, yang bisa dijelaskan ke anak didik ya, ke anak-anak itu, begitupun dosen ya. Nah, jadi Smart Apps Creator jelas sangat mudah ya, dibuat untuk dunia pendidikan. Kemudian di pemerintahan bisa dipergunakan untuk kementerian ya, lembaga, pemerintah daerah, dinas, kecamatan, desa, kelurahan. Jadi bisa juga dibuat aplikasi tentang profil kementerian atau pejabatnya ya, atau mungkin hasil-hasil yang dikembangkan ya, misalnya tentang wisata dan seterusnya. Begitupun di pemerintah daerah dapat dikembangkan misalnya tentang profil kota untuk membangkitkan atau menumbuhkan city branding ya. Begitu dinas juga sama, kecamatan, desa dapat dikembangkan aplikasi tur desa misalkan. Nah, jadi banyak sekali ya. Begitupun untuk bisnis ya, untuk UKM. Jadi bisa dibuatkan untuk profil produk atau profil perusahaan UKM sendiri, marketer ya, untuk promosi atau untuk studio dan seterusnya. Atau untuk pribadi ya. Jadi SAC sendiri dapat dipakai untuk pribadi. Ya, misalkan untuk ada satu grup atau tim atau kelompok yang mengembangkan studio pribadi ya, untuk kalangan artis misalnya ya. Atau juga para pengembang multimedia yang dia travel ya, yang sering melakukan travel tour juga bisa. Atau pengembang media digital untuk marketing yang tujuannya adalah penyebaran informasi tentang pribadi ya, personal branding bisa juga ya. Jadi oleh sebab itu pemanfaatannya sangat luas dan yang menggunakannya juga sangat luas. Ini adalah beberapa penerapan ya SAC bisa dilakukan atau dikembangkan untuk bahan ajar, ya, game edukasi, permainan pendidikan, mengembangkan game edukasi bahasa Inggris, ya, game edukasi untuk biologi, untuk fisika dan seterusnya, atau dipakai untuk marketing real estate ya, untuk memasarkan perumahan, kemudian juga untuk memasarkan kendaraan ya, atau dipergunakan juga penerapan untuk event. Jika ada event pameran khusus ya, kita bisa buat satu aplikasi dengan cepat untuk menceritakan event itu, atau seminar, konferensi, atau pameran. Atau juga bisa dipakai untuk wedding ya. Jadi kita bisa buatkan aplikasi misalkan untuk wedding, sehingga aplikasinya bisa sebarkan kepada orang-orang yang diundang atau kepada teman-temannya, sehingga bisa mengetahui agendanya. Nah, kemudian diketahui juga tentang video pre-weddingnya atau foto-fotonya keluarganya dan seterusnya. Kemudian bisa juga untuk city tour ya, atau tour guide. Juga bisa dibuat untuk company profile, produk ya, katalog. Jadi kita bisa membuat aplikasi multimedia untuk katalog ya, menggunakan Smart Apps Creator. Ini beberapa aplikasi kami akan sharekan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu Belajar Ceria Anak-anak. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari bagaimana membuat aplikasi di SAC-nya ya. Kemudian ada aplikasi game edukasi English Monkey. Bapak Ibu sekalian bisa melihat, mempelajari bagaimana interaktif dan juga sangat menarik untuk memberikan pendidikan juga menggunakan game ya, sehingga disebut game edukasi. Atau untuk New York Tourist ya, ini adalah meskipun sangat sederhana tetapi memberikan ide kepada kita untuk membuat satu
aplikasi multimedia interaktif untuk turis guide ya. Bisa untuk daerah Papua, mungkin Danau Toba, untuk Tangkuban Perahu dan seterusnya. Ini adalah bahan ajar untuk bisnis model Kampas ya. Jadi di bidang manajemen, jadi bisa dibuatkan aplikasi yang menarik ya, dengan menggunakan Smart Apps Creator untuk kalangan yang profesional juga bisa. Jadi nanti contoh-contoh ini kami akan sharekan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami akan menjelaskan kerjasama Pusat SAC dan Sistem Digital Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tertarik untuk menjadi bagian dari kerjasama Pusat SAC ini, dan nantinya bisa dikembangkan dan juga bisa menjadi penyedia solusi bahkan training center di daerah masing-masing ya. Bapak Ibu sekalian, ada 2 tahapan yang kami kembangkan. Pertama, menjadi afiliasi bisnis yang menjadi bagian dari Pusat SAC dan Sistem Digital Indonesia. Bapak Ibu sekalian bisa menjadi anggota afiliasi bisnis SAC Indonesia, dan kami terbuka ya. Silakan untuk daftar dan nanti akan mendapatkan referensi ya, nomornya sendiri ya. Dan kami dalam afiliasi, kalau terjadi penjualan lisensi melalui Bapak Ibu sekalian, kami akan berikan 15% dari lisensi ya. Nah, jadi 15%. Tetapi yang sebenarnya yang diarahkan adalah pengembangan Pusat SAC dan Sistem Digital Indonesia di daerah masing-masing. Jadi diharapkan dengan adanya kerjasama ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengembangkan Pusat SAC dan Sistem Digital di Indonesia. Nah, sekarang kami menjelaskan perihal afiliasi. Apa manfaat afiliasi bisnis ini? Di samping sebenarnya kami Bapak Ibu sekalian mendapatkan bagian ya, fee dari 15% dari menjualkan lisensinya, tetapi sebetulnya memberikan peluang pendapatan baru yang kegiatan memasarkan ya, dan juga pelatihan SAC bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa pasarkan SAC dan juga sambil menumbuhkan komunitas ya. Karena kita perlu sekali mengembangkan komunitas pengembangan multimedia app ini ya, multimedia interaktif ya. Kemudian akan mendapatkan peluang ya dari kerjasama Pusat SAC. Jadi manfaat afiliasi ini adalah sebagai memang reseller, tetapi sebenarnya menumbuhkan komunitasnya, komunitas pengembang di daerah masing-masing ya. Siapa yang bisa menjadi afiliasi bisnis SAC dan kerjasama? Jadi kami terbuka ya untuk menjadi bagian afiliasi bisnis dan juga Pusat SAC dan Sistem Digital ini ya, bisa dari sekolah ya, perguruan tinggi, inkubator bisnis atau koperasi atau komunitas ya. Kalau itu dalam bentuk yang grup ya, organisasi. Nah, bisa juga yang pribadi ya, bisa guru, dosen, mahasiswa, karyawan, dan siapa saja yang berkeinginan menjadi afiliasi bisnis SAC. Jadi kami terbuka. Diharapkan adalah tumbuh ya di daerah-daerah di Indonesia ini ya, karena peluangnya begitu besar ya. Kemudian aktivitas afiliasi bisnis ini apa saja ya? Ya, bisa membuat webinar ya, Smart Apps Creator. Jadi kita bisa bersama-sama membuat webinar ya. Dan Bapak Ibu sekalian menyebarkannya, agenda webinarnya, dan jangan lupa adalah untuk menyebarkan referensinya ya, sehingga kalau terjadi transaksi itu tentunya Bapak Ibu sekalian tidak kehilangan fee-nya sendiri. Nah, seperti ini adalah nanti kode X-nya, kalau yang mendaftar tentunya akan mendapatkan.
Kemudian pelatihan bisa kita bersama-sama membuat pelatihan online atau kelas ya. Kita bisa mengadakan ini ya. Juga sama ya. Tetap tidak langsung menggunakan Inosico ID /import SAC saja, tapi ada referensi. Jadi kalau dilakukan bersama ya tentunya jangan hilang referensinya supaya peluang fee-nya tetap ada ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa mengembangkan di YouTube ya, atau membuat Facebook page ya, atau mungkin di WordPress dan sebagainya dengan tetap memasarkan. Jadi aktivitasnya adalah kita bisa membuat webinar bersama, kemudian pelatihan bersama. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, diharapkan setelah afiliasi bisnis ini buat ya menjadi bagian afiliasi bisnis, tentunya yang diharapkan sebenarnya tumbuhnya pusat SAC dan sistem digital Indonesia. Jadi yang ini adalah yang ditumbuhkan. Jadi ini ada bagian dari pusat SAC sistem digital Indonesia di tempat di daerah Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam pusat ini kita memberikan layanan pelatihan ya, webinar, pengembangan aplikasi ya. Jadi kita memungkinkan mengembangkan aplikasi, menawarkan ke pemerintah ya, ke swasta, perusahaan, sekolah yang menginginkan ya layanan aplikasi SAC dan sistem digital. Mengembangkan jejaring dan komunitas. Nah, kalau di sini kita melayani ya, tentunya yang diharapkan juga tumbuhnya monetisasi. Kalau monetisasi itu sangat berbeda. Jadi kita mengembangkan jadi industri ya, industri aplikasi SAC ataupun sistem digital. Dan bahkan ya mendorong bertumbuhnya startup berbasis digital dan sangat banyak peluang itu ya. Jadi monetisasi dan juga startup. Pusat SAC dan juga Digital Indonesia ini membentuk kegiatannya bisa online maupun offline ya. Jadi kalau kita membentuk pusat SAC di satu daerah gitu ya, kita bisa melakukannya secara online maupun secara offline. Apa manfaatnya Bapak Ibu sekalian? Manfaat pusat SAC dan sistem digital Indonesia ini adalah meningkatkan aktivitas afiliasi SAC sendiri ya, supaya nilai ekonominya lebih luas karena mendapatkan nilai fee dari lisensi SAC ya. Nah, itu yang sangat dasar ya. Sebenarnya yang dinaikkan adalah yang kedua ya, mendapatkan peluang baru dari kegiatan layanannya. Jadi kita bisa membuat pelatihan, webinar, atau bahkan membuat solusi aplikasi SAC dan sistem digital ya, bahkan mengembangkan solusi bisnis yang berbasis digital. Nah, sehingga inilah lebih baru ya, peluangnya lebih besar lagi. Nah, ini yang diharapkan tumbuhnya. Kemudian meningkatkan kegiatan monetisasi ya, SAC sistem digital. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kami menceritakan tentang monetisasi ya, SAC ya, monetisasi multimedia interaktif dengan SAC ya. Dan kita masih banyak sistem digital yang bisa dilakukan monetisasi ya. WordPress ya, misalnya WordPress sebagai content management system itu memberikan peluang ya untuk terjadi monetisasi. Atau kalau Bapak Ibu sekalian adalah guru ya, dosen atau trainer gitu, bagaimana terjadi melakukan monetisasi terhadap pengetahuannya. Dan ini bisa berdiri sendiri ya, monetisasi terhadap pengetahuan dengan bantuan teknologi, dan fasilitas atau platformnya sudah sangat tersebar sekarang ya di dunia internet sekarang. Jadi peluangnya besar ya. Nah, kemudian bahkan dengan pusat SAC ini diharapkan pengembangan startup ya. Jadi satu pusat SAC sistem digital mungkin saja punya startup satu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kami mendorong ya masing-masing ya, diharapkan pusat terjadi startup ya setiap tempat
Jadi bisa dilakukan pemasaran kepada pusat SAC yang di kota lain atau di daerah lain. Nah, sekarang layanannya apa ya? Layanannya jelas, yang pertama adalah training ya. Jadi memberikan pelatihan ya, atau webinar berkaitan dengan Smart Apps Creator atau perangkat lunak sistem digital. Banyak sekali perangkat lunak sistem digital, apakah yang open source dan tidak open source ya. Ini adalah sangat potensi untuk menumbuhkan kemampuan kreativitas di daerah masing-masingnya. Kemudian juga manajemen konten ya, pelatihan manajemen konten. Ini sangat penting ya. Di setiap daerah yang punya pusat SAC dan sistem digital, kami dorong ya untuk memiliki manajemen konten sendiri. Jadi dengan adanya manajemen konten ini luar biasa ya. Mungkin di bidang pertanian, perkebunan ya, dan seterusnya lah. Kemudian pengembangan monetisasi. Jadi ada pelatihan bagaimana melakukan monetisasi. Jadi dengan adanya pusat SAC dan sistem digital ini, kita bisa bersama-sama mendorong monetisasi. Jadi memberikan pelatihan bagaimana melakukan monetisasi. Dan bahkan sampai pelatihan bagaimana membuat startup ya. Indonesia ini sangat besar ya, sangat besar. Kedua adalah memberikan layanan konsultan atau pengembangan sistem ya. Jadi untuk pemerintah, Pemda ya, untuk perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, organisasi lainnya ya, yang memerlukan solusi media, multimedia, sistem digital dan internet. Jadi kita bisa sama-sama ya untuk memberikan layanan konsultan dan pengembangan sistem di daerah masing-masing. Jadi kalau yang pertama adalah berkaitan dengan pelatihan, yang kedua adalah layanan konsultannya dan pengembangan sistem untuk di daerah masing-masing. Atau bahkan kalau sudah kuat sekali ya pusat SAC dan sistem digitalnya yang di satu tempat, bisa saja bisa memasarkan ke tempat lain. Yang ketiganya adalah membuat aplikasi ya. Jadi ini untuk layanannya kita membuat aplikasi marketing atau profile, wedding, bahan ajar, ya promosi, katalog dan sebagainya. Ya, termasuk ya sistem aplikasi berbasis web ya tentunya. Nah, diharapkan adalah akan tumbuh ya produk dari setiap atau masing-masing pusat SAC sistem digital Indonesia yang kerjasama dengan kami ya. Kemudian membuat monetisasi produk dan layanan web ya. Jadi mungkin saja satu daerah yang punya kemampuan programming ya juga bisa kerjasama dengan kami, misalkan mengembangkan aplikasi layanan web untuk quiz ya. Dan itu bisa dipakai ya untuk diintegrasikan dengan SAC dan dilakukan monetisasi ya. Seperti Quizzes itu kan sangat besar ya, seperti Google Form juga sama ya, dipakai untuk survei, untuk koleksi data dan sebagainya. Dan ini pun bisa diintegrasikan ya dengan SAC ya, dan sistem digital lainnya. Dan tentunya bersama-sama mengembangkan startup baru ya, berbasis SAC atau juga berbasis digital lain ya, atau mengembangkan startup yang sebetulnya dia non digital tapi dia masuk ke dalam platform digital. Jadi mungkin saja seperti itu. Ini yang kami sudah siapkan ya, dan kami sekarang terus mengembangkan ya yang lainnya. Contohnya adalah kami membuat Inosi Apps Network ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke apps.co.id ya. Ini adalah sebagai jejaring pengembangan ya, dan kreativitas, juga pembelajaran dan marketplace, mobile apps, multimedia interaktif dengan Smart Apps Creator. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan masuk ke situ. Dan ini adalah sebagai sarana untuk
mungkin secara free ataukah mungkin juga dijual ya. Yang jelas adalah untuk menaikkan kreativitasnya dan juga pengembangan SAC-nya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat beberapa contoh yang bisa di-download dari kalangan guru dan juga dari kami, dan itu dibuat free. Nah, kemudian kami juga buat Inosi Learn ya, network ya, sebagai jejaring dan juga direktori pelatihan multimedia interaktif, teknologi, ya, sistem informasi, manajemen atau bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya keahlian ya, atau punya pengetahuan, keahlian yang bisa dipindahkan menjadi pelatihan, kenapa tidak mungkin ya? Nah, jadi bisa dibuat kemudian bisa dipasarkan ya. Mungkin pelatihan dalam bidang bahasa Inggris, ya bahasa Arab ya, atau bidang teknologi sistem database ya, atau mungkin PHP programming dan seterusnya. Di samping sebenarnya Bapak Ibu sekalian masih bisa memasarkan misalnya ke Udemy ya. Jadi pasarkan di Udemy juga bisa ya, udemy.com ya. Hanya jelas ini memang kami rancang adalah untuk konsep yang berbeda sedikit ya. Jadi nah ini adalah yang akan kami buat. Sekarang juga kami sedang menyiapkan misalnya Inosi Design Network ya, Solution Network dan sebagainya. Jadi ini adalah dalam rangka bagaimana pusat SAC itu adalah tumbuh ya di masing-masing daerah. Ini adalah Inosi Social Network. Bapak Ibu sekalian bisa masuk di YouTube ya. Di Facebook juga ada SAC Principal Indonesia, ada Inosi Business Network. Kemudian ada di Telegram ya, Inosi Business Channel dan SAC Indonesia Channel ya. Jadi kita tidak akan bisa lepas dengan sosmed ya. Tetapi mungkin saja ya kalau komunitas SAC dan sistem digital Indonesia ini sudah besar sekali, mungkin saja membuat social network sendiri ya. Tapi untuk sekarang beratnya, lebih baik memanfaatkan yang ada. Target pasar dari kerjasama pusat SAC dan sistem digital, Bapak Ibu sekalian, kita bisa pasarkan ke sekolah-sekolah ya di daerah kita masing-masing ya, kemudian perguruan tinggi, ke pemerintah pusat atau ke Pemda ya, perusahaan atau pribadi atau ke organisasi yang berkeinginan mendapatkan layanan pusat SAC dan sistem digital Indonesia. Jadi target pasarnya sangat luas ya untuk bidang multimedia, SAC dan sistem digital ini. Ini adalah penawaran solusi yang kami siapkan ya, dan kami masih ada beberapa lagi. Mengembangkan mobile apps multimedia city branding interaktif. Kami sudah berikan seminarnya ya, tentang penawaran solusi ini. Jadi setiap penawaran solusi ini kami membuat presentasi umum ya, sehingga bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk ditawarkan ya ke daerahnya masing-masing ya. Multimedia city branding ini jelas berpeluang ya. Kemudian mengembangkan mobile apps multimedia interaktif, bahan ajar, kreativitas sekolah. Jadi kita bisa tawarkan bagaimana mengembangkan mobile app multimedia interaktif, bahan ajar dan kreativitas sekolah. Jadi ke sekolah-sekolah ya. Mengembangkan mobile app multimedia interaktif, bahan ajar, kreativitas perguruan tinggi. Kalau bahan ajar mungkin untuk guru ya, atau untuk dosen. Tapi kalau kreativitas kan bisa saja untuk siswa, untuk mahasiswa gitu. Mengembangkan mobile apps multimedia museum daerah. Setiap daerah kemungkinan besar memiliki museum ya, atau sejarah. Dan kita bisa buatkan itu bersama-sama kalau ada pusat SAC dan sistem digital. Menyusun master plan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Nah, ini kami akan buat minggu depan ya tentang presentasi umumnya. Bapak Ibu sekalian bisa cek ya di
mana di nosi di bagian agenda itu kami sudah buat. Mengembangkan sistem QM ya, untuk perencanaan dan pembangunan daerah Indonesia. Jadi dengan adanya pusat SAC dan sistem digital ya di daerah-daerah gitu, kita bisa maju bersama ya. Jadi bisa ahlinya dari mana saja bisa mendukung pengembangan di setiap daerah. Ini webinar ya, monetisasi dan penawaran solusi. Jadi kami sudah berikan monetisasi mobile app multi interaktif ya. Jadi untuk mendorong pertumbuhan monetisasi, bagaimana mencari ekonomi baru dari mobile app multimedia interaktif itu SAC. Kemudian mengembangkan mobile apps multimedia ya, city branding ini untuk solusi ya, ini bisa diambil solusi ini bisa oleh pemerintahan atau kita buat sendiri ya, karena nilainya sama ya. Karena nanti ujung ceritanya tetap harus kerjasama dengan pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tertarik mengembangkan ini pusat SAC dan sistem digital dan mengembangkan mobile app multimedia interaktif, kita bisa kembangkan untuk di daerahnya. Karena pemerintahnya nanti akan terlibat, harus terlibat karena itu city branding. Kemudian menyusun master plan TIK ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government ya, SPB, dan kami juga buat ya. Dan sekarang kami sudah menyusun seri dari webinar untuk monetisasi dan penawaran, sehingga Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan mulai dari afiliasi dan juga mengembangkan pusat SAC dan sistem digital nanti bisa memahami apa saja yang ditawarkan, apa saja yang harus dikembangkan. Jadi ini kami buatnya. Rencananya kami akan membuat monetisasi untuk monetisasi untuk pengetahuan ya. Jadi bagaimana keahlian Bapak Ibu sekalian lakukan monetisasi dengan menggunakan teknologi, dan teknologinya betul-betul ada semuanya. Betul-betul ada, sehingga kita yang punya keahlian, punya pengetahuan bisa ini ya. Kalau dulu monetisasi pengetahuan itu kan dilakukan lewat buku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya pengetahuan, yang punya keahlian, monetisasi pengetahuan itu dulu lewat buku. Itu basic ya. Nah, tapi sekarang sudah berubah. Bisa lewat online ya. Atau bisa lewat sinkronos dan asinkronos dan seterusnya lah. Ya, nanti kami juga akan membuat. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, kerjasama pusat SAC dan sistem digital Indonesia ini adalah akan meningkatkan aktivitas afiliasi bisnis SAC untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih luas. Sehingga kenapa kami kembangkan sampai pusat SAC dan sistem digital untuk ke daerah-daerah itu adalah supaya nilai afiliasinya tambah meningkat ya. Kedua adalah kerjasama pusat SAC dan sistem digital Indonesia ini meningkatkan peluang baru ya, dari kegiatan layanan pelatihan, webinar, solusi SAC atau solusi digital juga, sistem digital atau solusi bisnis yang berbasis digital. Jadi ada solusi digital ya, sistem digital, ada solusi bisnis berbasis digital. Ini sangat beda. Jadi dengan adanya pusat SAC dan sistem digital Indonesia, bisa saja kita bisa kembangkan macam-macam, termasuk manajemen konten di daerahnya masing-masing. Kerjasama pusat SAC dan sistem digital Indonesia ini meningkatkan monetisasi SAC dan sistem digital. Jadi Indonesia itu betul-betul sangat kaya ya, Bapak Ibu sekalian. Kontennya sangat kaya, tempatnya juga sangat kaya ya. Monetisasi dengan SAC atau sistem digitalnya itu platformnya di luaran sudah ada. Jadi seperti Google Play Store ya, itu kan orang yang paham bisa melakukan monetisasi dengan SAC. Nah, kami sering sekali ditanya ya, bahwa Pak bisa tidak ditambahkan iklan gitu, karena yang menonjol adalah iklan ya. Google itu iklan, padahal sebetulnya bukan iklan saja ya.
mau di YouTube juga maupun di Google Play Store tidak hanya berbasis iklan. Iklan salah satu monetisasi. Ya, jadi kita bisa buat aplikasi SAC diupload ke Google Play Store itu. Yang diminta selalu ke kami adalah selalu iklannya. Pak, bisa nggak masuknya iklan? Padahal itu adalah tidak masuk dalam agenda kami. Kami inginnya mengembangkan seri-seri, ya, kemudian mengembangkan kursus secara seri dan orang subscription, artinya subscription itu menjadi anggota dan orang bayar gitu. Ya, jadi monetisasi SAC-nya di situ misalnya. Atau pengembangan startup ya. Nah, jadi pengembangan startup, membuat startup atau membuat startupnya dulu di satu untuk pusat SAC dan sistem digital di setiap daerah ya, dan akhirnya menyediakan penawaran solusi bersama. Jadi kami sekarang sedang menyediakan ya, menyiapkan topik-topik yang bisa ditawarkan ke daerah ya. Tentunya berdasarkan pengalaman ya. Karena nantinya Bapak Ibu sekalian, mungkin saja solusinya dari Bapak Ibu sekalian dan kita di-sharekan ke semua komunitas kita gitu untuk ditawarkan gitu. Seperti knowledge management itu karena background kami kan dulunya konsultan knowledge management, e-government konsultan e-government. Kami pergi ke Sulsel, pergi ke Aceh gitu ya bersama Kominfo. Nah sekarang setelah COVID ini kami berpikir bagaimana membuat pusat SAC dan sistem digital Indonesia masing-masing dan juga bisa mendorong monetisasi dan pengembangan startup. Kenapa? Karena potensinya besar sekali. Sekarang kami sedang mengembangkan satu platform, Bapak Ibu sekalian, ya, platform berbasis bisnis model, tapi sudah dirancang dirancang kepada platform sistem digitalnya sendiri. Sehingga kalau dikembangkan untuk apa saja bisa ya, diterapkan ya. Dan salah satu kuncinya supaya Bapak Ibu sekalian pahami, platform yang kami kembangkan itu adalah salah satunya kemampuan kita meningkatkan training online, pelatihan secara online. Karena ini nggak bisa ditolak ya. Ini memang kami mendorong sekali karena pengetahuannya begitu sangat banyak tersebar. Bisa-bisa kita hanya belajar dari luar, sedangkan kita sendiri tidak bisa pasarkan keluar. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tertarik untuk menjadi afiliasi bisnis SAC ya, dan juga nanti mengembangkan pusat SAC dan sistem digital. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan dalam acara sekarang ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kita diskusi.